Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa teori tetangga. Senang sekali rasanya saya Mbak Nikmah bisa kembali menyapa Anda melalui video terbaru saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas 5 penyebab rumah tangga berantakan meskipun masih sama-sama cinta. Suami istri masih saling cinta nih. Namun karena adanya beberapa hal ini, kelima hal ini akhirnya membuat mereka terpaksa mengakhiri hubungan, terpaksa mereka berpisah. Begitu. Kalau bisa jangan sampai terjadi ya. Kuatkan iman Anda, kuatkan hati Anda agar Anda dan juga pasangan ketika menghadapi permasalahan-permasalahan ini nanti itu tidak akan menimbulkan perpecahan. Karena kalau misalkan menimbulkan perpecahan, yang sakit hati siapa? Tentu kedua belah pihak. Dan mungkin ada anak di situ yang akan terluka juga. Apalagi kalau statusnya masih sama-sama cinta, masih saling ada rasa. Ini kan nanti keduanya akan sama-sama tersiksa, ya kan? Nah, langsung saja saya akan bahas satu persatu penyebab rumah tangga berantakan meskipun masih saling cinta. Alasan yang pertama atau penyebab yang pertama adalah karena orang tua yang terlalu ikut campur. Baik itu orang tua dari pihak si suami maupun orang tua dari pihak si istri. Ketika sudah terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, tentu hal itu akan membuat mereka yang menjalani rumah tangga ya, si suami maupun si istri tadi, akhirnya akan merasa tertekan, akan merasa seolah-olah tidak diberi wewenang yang benar. Ya, akhirnya saling menyalahkan. Kondisi ini yang akhirnya memicu pertengkaran. Kalau terus-menerus dibiarkan akan membuat mereka terpaksa ingin meninggalkan pasangannya karena sudah tidak suka dengan keribetan orang tua si pasangan. Begitu. Atau bisa juga kalau misalkan orang tua ini itu dia terlalu ikut campur yang sifatnya mempengaruhi anaknya agar kurang bisa menjadi pasangan yang baik bagi pasangannya. Kan ada ya yang seperti itu. Orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, selalu berpikir bahwa anaknya ini selalu di posisi yang benar. Jadi ketika ada ya rumah tangga yang cekcok begitu ya, ada kesalahpahaman mungkin ya, orang tua yang terlalu mengunggulkan anaknya atau orang tua yang selalu membenarkan anaknya, akhirnya dia memberikan kata-kata yang sekiranya membuat si anak ini justru semakin benci kepada pasangannya. Nah, kondisi ini kan akhirnya membuat dia semakin ngomporin ya, yang akhirnya membuat rumah tangga anaknya sendiri yang menjadi korban. Begitu. Nah, kemudian penyebab yang kedua adalah karena kecemburuan. Kecemburuan yang terus-menerus dipelihara, ya, dibiarkan, itu juga akan membuat hubungan menjadi retak ya. Entah itu istrinya yang terlalu overthinking, membuat pasangannya selalu dicemburuin padahal tidak ada bukti yang jelas dia berselingkuh. Nah, kondisi ini akhirnya memicu pertengkaran di antara mereka berdua. Lama-kelamaan tidak betah dan akhirnya ditinggalkan oleh pasangannya. Padahal mereka masih sama-sama cinta. Atau misalkan kasus lain, suami membiarkan dirinya terlalu akrab dengan teman-teman kantornya, membuat istrinya tidak nyaman. Atau mungkin suaminya punya sahabat wanita yang membuat istrinya merasa tidak nyaman juga. Sudah dibilangin berkali-kali bahwa istrinya tidak nyaman, suaminya tidak mau mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh istrinya, masih saja tetap dekat dengan wanita lain. Hal ini akhirnya membuat istri merasa jenuh juga. Nah, kasus cemburu ini akan membuat rumah tangga menjadi berantakan loh. Walaupun sebenarnya mereka berdua sama-sama masih cinta. Si istri masih cinta pada suami, ya, rasa cemburu itu bentuk dari rasa takut kehilangan. Dan si suami pun merasa bahwa dia itu tidak ada hubungan apa-apa. Ya, sama-sama punya pendirian tersendiri nih ya. Punya pendapatnya masing-masing. Tidak mau mengalah satu sama lain, akhirnya terjadinya pertengkaran dan juga perpisahan. Nah, kemudian yang ketiga, penyebab yang selanjutnya bisa saja karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang terlalu terhimpit ya, terlalu kurang begitu ya, terus menerus akhirnya memicu pertengkaran antara suami dan juga istri.
Suami mungkin memilih untuk merantau atau istrinya yang memilih untuk pergi merantau. Lama-kelamaan mereka akhirnya bisa berpisah. Kenapa? Karena saling menyalahkan satu sama lain. Banyak sekali faktor ekonomi yang menjadi pemicu runtuhnya rumah tangga meskipun mereka berdua sebenarnya masih sama-sama cinta. Nah, kemudian yang keempat adalah kesalahan yang belum termaafkan. Mungkin saja si suami atau si istri pernah melakukan kesalahan. Nah, pasangannya ini belum bisa memaafkan sepenuhnya kesalahan itu. Akhirnya ketika ada kesempatan, masalahnya itu dibahas lagi. Hal itu akhirnya membuat pasangannya kan jenuh ya lama-kelamaan. Yang belum bisa memaafkan merasa tidak nyaman hatinya. Yang belum dimaafkan ini juga akan merasa tidak dihargai, tidak dipercaya, tidak dicintai. Akhirnya mereka bisa runtuh hubungannya, bisa bercerai karena kondisi ini. Begitu. Jadi memang bahaya sekali ketika ada orang yang punya pasangan ya, dia melakukan kesalahan tapi belum bisa dimaafkan. Itu akan menimbulkan gejolak batin tersendiri dan akan membuat rumah tangga menjadi tidak nyaman. Gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah karena kurangnya komunikasi. Komunikasi itu sangat penting sekali karena komunikasi ini bisa menjadi sebuah penghubung yang erat walaupun mungkin pasangannya LDR. Tapi kalau posisinya berdekatan, komunikasinya tidak baik pun juga bisa rusak hubungan. Lebih baik yang LDR tapi komunikasinya tetap lancar. Itu akan membuat mereka tetap terjalin dengan erat hubungannya. Tapi kalau misalkan ya komunikasinya sudah rusak, hal ini akan membuat mereka rawan terjadinya kesalahpahaman. Kalau ada masalah sedikit sering diem-dieman. Dan hal itu akan membuat dia merasa pasangannya sudah tidak mencintai dia lagi. Sama-sama saling berpendapat bahwa pasangannya itu tidak bisa menghargai, tidak bisa mencintai. Yang ada apa? Yang timbul apa? Adalah pikiran-pikiran negatif yang mengarah pada kesalahpahaman lagi. Dan akhirnya itu bisa mengancam rumah tangga mereka sendiri. Begitu. Nah, itulah tadi pemirsa 5 penyebab ya runtuhnya rumah tangga meskipun sebenarnya mereka masih saling cinta. Untuk itu ketika Anda ingin memiliki hubungan yang harmonis, yang kuat dengan pasangan Anda, maka kelima hal tadi harus diperhatikan. Kalau bisa dihindari ya. Jangan sampai Anda membiarkan masalah berlarut-larut. Kalau ada salah satu dari kelima hal tadi atau ada beberapa hal yang ada dalam pembahasan saya tadi, Anda harus bisa segera introspeksi diri, harus segera dievaluasi agar hubungan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Ya, walaupun kita tidak bisa menghindari masalah, tapi setidaknya kita bisa menghadapi masalah itu dengan sebaik mungkin agar kita bisa kembali dalam kondisi yang stabil. Begitu ya. Nah, kalau tadi pemirsa, bagi Anda yang mungkin punya unek-unek atau Anda ingin curhat, silahkan Anda bisa langsung tulis di kolom komentar. Atau bisa juga Anda kirim ke email saya di email teoritetangga@gmail.com. Saya tunggu ya. Sampai bertemu di video selanjutnya, berbagi manfaat, berbagi kebaikan bersama Teori Tetangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.